Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti janji saya kemarin, saya kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi form jentik. Seperti yang sudah teman-teman belajar kemarin, ya, kita di sini sudah punya form jentik, ya. Kemudian di sini ada tabel atau kolom nama kepala keluarga, kemudian tabel kolom yang berisi kontainer-kontainer, ya. Gampang saja untuk menjumlahkannya. Ya, di sini ada jumlah penampung. Kemudian kita isi, kita sesuai dengan jumlah penampung yang kita periksa. Jadi jumlahnya itu adalah dari kolom-kolom yang ada tulisan JML-nya ini ya. Kita jumlahkan ya, misalkan 2 ditambah 1 ditambah 2, maka di sini jawabannya adalah 5. Kemudian untuk jumlah dari 5 itu berapa yang positif jumlah penampungnya? Kita jumlahkan ke kanan, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 0, yaitu 1 ya. Jadi dari 5 kontainer ya ada 1 yang positif jentik. Kemudian saya berikan contoh lain yaitu yang kedua, 1 ditambah 1 ditambah 1 ya sama dengan 3. Kemudian jumlah yang positif 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi dari 3 kontainer yang diperiksa ada 1 kontainer yang positif. Silakan teman-teman isi sampai ke bawah ya, hati-hati karena ini harus detail dan harus teliti agar nilai yang didapatkan nanti tidak salah. Nanti teman-teman akan melihat bahwa ada rumah-rumah yang ternyata tidak ada jentiknya sama sekali. Biasanya akan terjumlah di sebelah sini itu 0. Nah, teman-teman juga harus bisa memastikan berapa jumlah rumah yang positif dan tidak ada jentiknya. Ya. Kemudian nanti kalau sudah teman-teman isi lengkapi, maka di bawah ini akan ada total. Total di sini merupakan total jumlah kontainer yang kita periksa ya, ada berapa ratus, nanti dijumlahkan saja ke bawah ya, kemudian kita dapatkan nilai di sini. Setelah itu kita juga harus tahu berapa kontainer yang positif jentik atau terisi jentik ya. Silahkan isi juga di sini. Jadi nanti kita akan mendapatkan jumlah kontainer yang diperiksa dan jumlah kontainer yang positif jentik di sini. Kemudian bagaimana Bu cara kita mengetahui rumah yang diperiksa? Nih, total ada di sini jumlah rumah yang diperiksa. Berapa jumlah rumah yang bebas jentik? Maka dijumlahkan saja berapa rumah yang di sini nilainya 0 atau tidak ditemukan jentik. Itu ya, kemudian dicatat. Nah, kalau sudah dicatat, maka harus dihitung kepadatannya. Kita bisa langsung menjumlahkan nilai HI, CI, BI, dan ABJ. Ya, di sini biasanya ada persennya ya, maksudnya itu berapa prosentase dari masing-masing nilai. Untuk BI kemarin saya menyampaikan tidak dikalikan 100 dulu karena jumlah rumah yang kita bahas baru 5, ada yang 5, ada yang 10 ya. Baru sedikit. Nah, nanti ketika dibagi ya kemudian dikalikan 100 bisa saja jumlah kontainer atau wadah yang positif itu lebih besar ya, lebih besar dari jumlah rumah yang diperiksa sehingga dapat membuat nilainya itu menjadi terlalu besar ketika dikalikan 100. Aslinya memang dikalikan 100. Jadi nanti teman-teman silahkan jumlah untuk tabel yang ini ya. Teman-teman silahkan jumlah nanti untuk menghitung BI maka harus dikalikan 100 karena kita sesuai dengan kriteria yaitu memeriksa 100 rumah gitu ya. Silakan dikalikan 100. Kalau sudah masing-masing nilai ini kemudian di compare atau bandingkan berapa sih nilai kepadatannya. Ya, saya sudah jelaskan di PPT di bagian teori, bagian pengendalian nyamuk. Jadi teman-teman silahkan melihat lagi di situ. Ya, jadi kalau di sini kita compare HI nilainya berapa ya. Dicocokkan dengan di sini. Setelah dikalikan 100 ya, dia masuk nilai yang mana? CI juga, BI juga. Kemudian kita lihat density figure-nya. 1, 2, 3, level 1, 2, 3 itu dikatakan kepadatan rendah. Level 4, 5, 6 dikatakan kepadatan sedang. Level 7, 8, 9 dikatakan kepadatan tinggi ya. Ini mengukur density figure atau DF ya. Jadi DF-nya berapa? Apakah 1, 2, 3 atau berapa?
ya. Jadi kalau sudah ketemu misalkan oh kepada DF-nya nilainya setara dengan 9, ya. Jadi DF itu nanti bisa ada 3. Kalau pakai HI mungkin saja bisa 9, kalau pakai CI bisa saja 8, kalau pakai BI bisa saja 9 juga, tergantung dari nilai yang kita mau compare. Tapi di sini mungkin saya akan menyuruh teman-teman untuk berdasarkan BI. Ya, jadi silakan nanti dibandingkan. Apakah kepadatannya rendah, sedang, ataupun tinggi. Kalau sudah nanti teman-teman tentu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nah, ini silahkan hasil hitungnya dimasukkan ke dalam laporan ya. Apakah kepadatan di sana itu rendah atau sedang atau tinggi ya. Dan ini sebaiknya teman-teman cetak dalam bentuk print ya, di print sehingga teman-teman bisa menghitungnya secara manual. Karena kalau ini teman-teman pindahkan ke Excel kemudian teman-teman hitung saja itu akan sangat mudah. Tapi tentu saja teman-teman tidak akan mendapatkan kemampuan atau kompetensi menghitung secara teliti karena nanti pada saat ujian biasanya tidak menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan apa namanya kalkulator mungkin boleh tapi tidak menggunakan Excel ya karena kalau pakai Excel dia akan secara otomatis ya padahal nanti saat ujian kita tidak boleh pakai Excel kita harus hitung manual. Oke, jangan tanya ujiannya kayak apa ya, pokoknya tenang saja nanti saja. Yang penting untuk saat ini teman-teman silahkan belajar menghitung form jentik secara manual terlebih dahulu ya. Bu, apakah boleh ngisi di sini? Boleh saja nanti kalau semisal, tapi tetap harus dicantumkan di mana? Di laporan ya, di laporan ya. Boleh berupa teman-teman print dulu, kemudian teman-teman tempelkan scan juga boleh. Teman-teman mau isi di langsung di form Word ini juga boleh, terus nanti tinggal dipindahkan. Yang penting dijawab dijawab pertanyaan ini ya. Dah, nggak usah ditanyakan lagi. Yang penting boleh di print, ditulis tangan, hasil hitungnya, kemudian di scan boleh. Bu, kalau misal mau di Word juga ngerjainnya langsung boleh ya, terserah mau yang mana. Gitu ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Oke, gitu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.